Halo, 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 Karigen, selamat iya, sore. Sobat 21. Halo Sobat 21. Wes, mantap. Selamat sore semuanya. Ini Nih, pada Regen gak marah-marah. sabar ya? Iya. Maaf Mbak ya, ini emang followers nih isinya kayak begitu semua. Nyuruh saya marah-marah, nyuruh saya beli kursi. Gimana Kak, kabar Karigen sendiri di rumah Alhamdulillah, puasa? alhamdulillah sehat. Mbak Sela, Puasanya lancar? Lancar lah ya? lancar, lancar dong. Gimana nih Kak, selama udah di rumah aja nih, di rumah terus gak? Atau sempet keluar? Terus kan, apa ya, kondisinya kan istri Karigen lagi hamil ya, jadi cerita aja sama Sobat 21. Kalau keluar sih keluar Mbak ya, kita keluar. Tapi kayak kerjaan kayak bikin konten gitu. Jadi ke kantor kayak sekarang nih, sekarang lagi di kantor sebenarnya, ini lagi bikin konten. Hmm. Terus ya paling cuman ke kantor sih, lebih sering keluarnya. Kalau kerjaan sih jarang, kerjaan banyak dari rumah, banyak via Zoom juga kan, makanya sekarang udah jadi pro player Zoom karena udah Lama-lama sering jadi banget. iya. Iya sih, itu sih, jadi di rumah paling sama istri, jadi ya jadi lebih banyak waktu sama keluarga lah sekarang. Hmm, Jadi sama hmm. istri tuh bisa ngeliatin perkembangannya. Jadi kalau misalkan sering ketemu tuh justru nggak sadar ya kalau perutnya tuh tiba-tiba udah gede gitu. Ngidam kan Alhamdulillah Kak, baik. siapa tahu jadi mau ini, mau itu, mau ini, mau itu gitu. Kalau sih alhamdulillah nih istri nggak begitu banyak ngidamnya ya. Ngidamnya tuh nggak begitu ngerepotin lah gitu. Selama nggak, bahkan nggak ada sih Mbak, ngidamnya tuh dia benar-benar nggak ada. Cuman yang jadi masalah tuh waktu awal-awal kehamilan tuh mual. Jadi Oke. muntah mulu muntah gitu. Sekarang udah alhamdulillah udah agak normal sih. Jadi lebih enak juga ya, bisa lebih siaga ya, menemani Wah, istri yang sedang hamil di rumah, karena di rumah aja bener. kan. Jadi udah 24 jam sih kemarin tuh buat istri tuh. Bener-bener suami siaga lah Caya lagi. Definisi suami siaga ya sekarang. Ini siaga yang sebenarnya siaga. Iya, karena nggak bisa kemana-mana. Oke, Siaga tuntutan pemerintah, tuntutan pandemik sih ini gara-gara ya. Siaga karena tuntutan pandemik. gak apa-apa dong. Mungkin itu adalah hikmah positif yang bisa diambil di balik pandemi kali ini. Betul? Betul. Betul. Amin betul. Oke, sekarang kita mau ngobrolin tentang film Miracle in Cell Number Seven. Nah, kalau pertanyaan dari aku, yang selalu aku tanyain ke semua pemain adalah, udah nonton versi aslinya belum dan nangis gak waktu nonton? Udah dong, kalau nonton film aslinya itu sebenarnya udah lama. Terus kemarin nonton lagi, jadi gara-gara film ini nonton lagi. Terus akhirnya nonton juga yang versi Turkinya. Jadi emang Mm-mm. ditonton semua. Jadi udah nontonin yang Korea. Nah kalau nonton ketiga kali masih nangis sih. Masih masih. Apalagi kalau nontonnya udah berkali-kali tuh, udah ketiga kali itu justru nangisnya lebih lebih cepat dari awal. Karena kita tahu nih endingnya nih si ini nih bakal begini gitu. Jadi nangisnya dari awal kalau udah nonton beberapa kali. Tapi kalau nonton pertama tuh kan kita masih ngeraba-ngeraba nih. Oh ini siapanya? Oh ini bapaknya? Oh ini anaknya. Pas di akhir baru nangis. Tapi kalau udah nonton dua atau tiga kali, itu dari awal udah nangis ngelihat mereka salaman, nah gitu udah nangis ya Allah. Ini kan ntar di endingnya kita tahu nih bakal gimana gitu. Karena Jadi jadi udah udah nonton sih. ngebayangin ya, kayak baru Ya, mulai udah adegan pun ngebayangin. udah kayak, aduh akhirnya gini, terus jadi aku baru nangis Akhirnya kan begini duluan. ya Allah gitu. Nah, kalau gitu, pertama kali akhirnya ditawarin dan ditanya lah kayak, Rigen mau gak join film ini apa nih rasanya? Waktu ditawarin film ini langsung ngomong sih ke manajer, udah ambil aja budget belakangan gitu. Yang penting main dulu ya di film ini ya. Main dulu. Soalnya kayaknya kesempatan besar nih kan, lawan mainnya sama gue. Sebelumnya saya belum tahu tuh lawan mainnya Vino gitu, masih belum tahu kan. Hmm. Tapi Hmm. soalnya karena tahu pertama filmnya sih, ini film Miracle in Cell Number Seven mau dibikin versi Indonesia, wah gila sih ini sutradaranya siapa yang ngegarap gitu kan, Mas Handung. Waduh, Mas Handung kalau udah drama kan ini banget kan gitu. Top Wah gokil, banget. nggak ada inilah, nggak ada obat lah dia kalau drama tuh. Ya udahlah gas lah gitu kan, berangkat ini casting segala macam.
udah bener-bener semangat banget lah itu. Terus pas tahu lawan mainnya ada Vino, ada Bang Tora, ada Pade Indro, ada Brian Domeni, ada Denny Sumargo. Wah ini mah rugi banget kalau misalkan nggak sampai dapet ini, sampai bener-bener ke ini kan ada manajer kan, ke manajemen gitu. Gimana minta update mulu gimana? Ya sabar. Iya. Begitu saking interestnya buat main film ini. Jadi malah Karigan yang kayak udah ada ini belum, lebih lanjut belum nih Udah, keputusannya apa gimana? Iya. Makanya jadinya semangat semuanya dalam pengerjaannya tuh, jadi kita semangat juga gitu karena ada beban tersendiri juga kan buat kita. Kalau peran dari Karigen sendiri sebagai bewok, boleh nggak diceritain sedikit perannya tuh bakal kayak gimana? Soalnya kita tahu kan karakter teman-temannya di sel tuh kira-kira gimana lah gitu. Tapi kan kita nggak tahu siapa jadi siapa, yang ini jadi siapa gitu. Marah-marah nggak Kak? Siapa tahu aktingnya juga marah-marah, karakternya marah-marah juga ya kan? Ini memang ada geng penjara sama kayak yang Korea, versi Koreanya. Cuma bedanya ini tuh banyak enggak ngikutin. Jadi enggak ngikutin karakter yang ada di film Korea. Jadi kan kalau yang di Korea tuh ada yang kacamata tuh, yang ada yang cabul, ada yang penipu gitu, ada yang apa namanya? Yang kakek-kakek gitu. Nah, ini tuh nggak ada. Jadi ini tuh udah dibikin karakternya sesuai aja. Jadi sesuai sama yang ada di Indonesia gitu. Jadi disesuaikan saja sih. Jadi meskipun yang udah pernah nonton tahu karakternya gini-gini aja, tapi ternyata di sini banyak perubahan ya untuk teman-temannya. Jadi kita ada melakukan perubahan di geng penjara tuh, jadi karakternya beda. Makanya si Jegel gimana, Rigen gimana, ini gimana gitu. Tapi beda lah. Kalau ditanya marah-marah atau enggak, ada sih marah-marahnya. Ada sih marah-marahnya dikit tapi. Oke. Nah, terus pertanyaan selanjutnya jadinya ini kan bukan film pertamanya Karigen ya gitu. Kayak terus mungkin perannya beberapa kali Karigen ya nggak jauh dari komedi lah gitu. Maksudnya nggak pernah kan tiba-tiba perannya jadi pembunuh berdarah dingin gitu kan, nggak kan. Jadi tetap komedi gitu. Nah, untuk film ini ada nggak sih kesulitannya? Karena kemarin Kak Jegel juga bilang agak susah nih bikin komedi di sini karena isunya kan agak-agak gimana gitu ya, soal penjara, pidana gitu. Kalau Karigen kesulitannya? Kesulitannya sih itu sih, sama kita nih komedinya juga kan, maksudnya bermain komedi tapi juga harus pas gitu masuknya, jangan nggak bisa yang terlalu gimana gitu komedinya, jadi harus nyesuaiin juga nih sama alur filmnya, sama ceritanya gitu kan. Terus kayak di situ kan juga ada Vino yang emang kita tahu dia keterbelakangan mental. Nah, gimana cara kita mengkomedikan Vino itu juga masuk gitu, nggak terlalu mengada-ngada gitu. Jadi main komedinya tuh di situ yang susah tuh, main komedinya tuh ya dengan situasi kita itu, ditambah lagi beda-beda referensi kan, maksudnya kita stand up komedian. Saya sama Jegel stand up komedian. Tora itu kan lebih ke sketsa kan. Dia tuh kita kenal dia dulu dari sketsa-sketsa extravaganza. Terus Pade Indro itu kan lebih kayak ke situasi gitu kan. Dia kan main di situasi komedi gitu kan. Nah, jadi ini emang 3 orang. Kita tuh emang beda-beda secara referensi komedinya. Jadi cara nyatuinnya itu tuh yang agak susah tuh. Ini gimana ya? Makanya akhirnya alhamdulillahnya ketemu aja sih gitu komedinya yang pas tuh. Berarti masalahnya memang karena agak lebih berbeda ya komedinya di sini juga, situasi yang dikomedikan kayak gitu ya. Iya, situasi yang ditambah lagi kita kan nggak tahu kan di penjara nih boleh, emang ada bisa begini ya, di penjara emang boleh masuk ini ya, karena kita salah sedikit aja nih, emang di penjara boleh bawa pulpen gitu, emang di penjara boleh bawa ini gitu kan, itu kan kita nggak tahu tuh kayak gitu-gitu. Nah itu akhirnya kita coba tanya dulu deh, Pak emang di penjara boleh bawa ini? Kayaknya sih boleh sih gitu. Nah, ya kalau kayaknya mending jangan dipakai gitu. Jadi kita emang harus disesuaikan gitu. By the way, dari tadi ada Kak Denny Cagur yang sudah mengirimkan emoticon menangis berkali-kali. Nggak usah aduh Bang Denny nih, apa Mbak dari kemarin Bang Denny tuh tiap saya live tuh tiba-tiba nangis-nangis gara-gara dibilang saya menghina Denny Cagur, padahal kagak ada nih. Jangan percaya nih kalau misalkan ada yang komen-komen gak jelas nih. Lu followers nih emang jangan di sini lah, ini kan lagi kerjaan gua, diganggu aja lo.
Nah guys, itu rasanya. Aku berasa dimarahin jadinya. Padahal bukan aku yang Bukan marahin ngomong. Mbak, marahin ini followers gitu. Regen sekarang sombong. Jangan diganggu, gue lagi kerja. Ngeganggu aja loh. Orang lagi kerja digangguin. Aku mau nanya sih Kak, tapi ini bener-bener pertanyaan semua orang Iya, Kak. Kenapa sih Kak marah-marah mulu? ini Mbak, jadi gini nih follower saya apa kayaknya otaknya dijual di nasi Padang. Soalnya isinya kayak begitu semua. Apa saya disuruh marah-marah, terus tiba-tiba eh, semuanya aja dimarahin, ntar nggak ada yang nonton tuh. Padahal saya nggak marah. Awal kan tadi kita ngobrol biasa. Giliran saya Iya ngobrol betul. biasa, dibilang so tahu banget, dibilang ah nggak marah, nggak seru. Ya, jadi saya ini harusnya gimana? Makanya saya tuh kesel gitu. Bukan saya mah nggak pengen marah, capek marah juga gitu kan. Regen benci mbaknya siap. Maaf mbak, Enggak saya kok nggak benci guys. bener sumpah. Nggak, saya nggak marahin mbak. Uy, gue lagi kerja dulu, jangan diganggu apa. Enggak kok. Aku tidak dimarahin, guys. Yang dimarahin tuh kalian, bukan aku. Nah Aku yang iya, merasa saya nggak dimarahin. marahin. Nah bagus, bener mbak. Padahal sebenarnya takut ya, enggak kok. Kalau ke followers beneran mbak saya. Oke, kalau ke followers beneran ya. Kalau ke followers beneran nih. Mungkin memang kalian pantas dimarahi, guys. Mungkin ya. Iya, tuh, super siul gen. Dari, kebaca nggak? Edwin.gor. Gen, lu Nah, apakah oke. ingin serius menjadi aktor yang baik, mengambil peran-peran lain yang misalnya lebih menantang gitu? Kalau ditanya apakah serius pengen jadi aktor, pengen banget sih mbak, pengen jadi aktor gitu. Karena apa ya, ya seneng aja gitu. Terus apalagi kalau dapat adegan-adegan yang menantang, kayak hitungannya Miracle ini kan juga menantang kan, karena kita mainnya juga ada dramanya kan. Kita juga harus ada dramanya gitu. Nah, ini salah satu yang menantang juga. Makanya kalau ditanya pengen gak jadi aktor yang serius, pengen sih, pengen banget gitu. Apalagi kan bukannya sombong ya teman-teman ya, lingkungan kan lingkungan aktor sekarang. Waduh. Diakui, tenang saja, tidak apa-apa. Enggak, iya gitu sih. Tapi kalau ditanya pengen jadi aktor, pengen lah, pengen apa ya? Kayak kalau film tuh kayak nggak pernah mati gitu. Kita tuh tahu filmnya ini Naga Bonar dari yang pertama tuh nggak akan pernah mati gitu. Mau sampai kapanpun, film apapun tuh kayak nggak akan pernah mati aja sih. Oke. Jadi pengen ya sebenarnya untuk menseriusi aktor ini. Terus ada yang nanya nih di Mm-mm. komen @DOSNWI, apa bacanya? Dosenwi ya Iya, itulah. Lu mau ngambil genre protagonis apa antagonis, Gen? Tapi kayak kata gua kayaknya lu mendingan ngambil tritagonis. Ah, itu apa tritagonis? kalau ditanya saya pengen jadi apa antagonis atau protagonis, sebenarnya pengen jadi antagonis, pengennya antagonis sih sebenarnya juga. Karena Karena apa ya? Penasaran gitu kalau antagonis tuh, penasaran kan, kadang antagonis tuh bikin orang eh, pengen dapat reaksi lebih langsung bah kalau antagonis tuh. Kalau protagonis tuh kayak orang baik nih, ya semua orang bakal mencintai. Nah, orang dicintai itu kayak normal gitu. Tapi orang yang sampai nggak suka gitu, kayak kayak pemeran di film, ada film drakor tuh yang oh iya, jadi. ya semua orang sampai dibully ya karena dia jadi Nah, iya pelakor. itu kan dia dapat, itu kan satu, menurut saya itu tuh kalau kita ngeliat positifnya adalah berarti dia tuh berhasil memerankan film itu gitu. Nah, kalau Oke. misalkan antagonis tuh kayak bakalan dapat itu gitu, kayak kita ngerasa wah gila, berarti gue berhasil nih gitu. Justru pengen dapat Hmm. responnya, karena kalau dicintai tuh ya kayak ya normal lah gitu, orang dicintai. Kalau dia J- main bagus, dia main pemeran jahat tapi tetap dicintai, itu kan biasa gitu. Tapi kalau dia sampai dasar lu penjahat lu Gen gitu, tuh itu sih Berarti yang pengen tuh. berarti ini ya actingnya dan apa message dari film itu tersampaikan karena orang-orang kayak gila Iya, ini jahat banget sih ini orang bla bla iya bla bla. sampai kayak begitu gitu. Tapi kalau misalnya boleh milih gitu kayak apa sih yang paling pengen banget diperanin? Apakah antagonis ini atau ada lagi misalnya ternyata peran yang paling dipengen itu main film action misalnya. Pengen film action sih, pengen film action. Nah, di film Miracle ini kan ada adegan actionnya nih ya. Ada adegan actionnya dikit sih,
ada adegan actionnya dikit. Terus pas ngeliat tuh kayak, wah gila gue keren banget adegan actionnya. Pas ngeliat di monitor tuh, wah gila, gue jago banget gitu. Terus kayak, wah gila ini keren banget. Sampai akhirnya tuh sekarang tuh jadi kepikiran pengen main film action gitu. Cuman film action pengen jadi musuh terakhir gitu. Kayak Kang Yayan tuh kan musuh terakhir tuh. Iya. Kayak gitu-gitu, musuh-musuh terakhir tuh. Wah, keren kayaknya. Kayak paling jagoan, yang paling jahat. Jahat banget gitu. Jadi di akhir. Iya, tapi jagoan terakhir gitu. Yang berantemnya lama gitu. Jadi di recordnya lama gitu kan. Berarti pengen yang main film acting. Semoga ada produser yang melihat atau director ya. Bapak-bapak produser dan director Karigen. Amin. Ya tolong ya. Film action bisa saya ini udah saya simpen videonya yang kemarin. Yang action. Buat jadi portfolio ya. Iya, buat jadi portfolio. Oke, Kak. Terus aku jadi boleh nggak diceritain sedikit aja perjalanan dari Karigen tuh berarti juara Suci 5. Suci 5. Betul. Ya. Jadi perjalanan dari akhirnya Suci 5 sampai akhirnya masuk ke film tuh gimana sih Kak waktu itu? Awalnya bahkan selesai Suci tuh kan waktu itu Kompas bikin film juga ya. Cuman itu baru masih dapat cameo 1 scene 2 scene gitu sih. Itu dapat cameo. Nah, itu sih pertama banget main film, terus masih kaku banget, ngerasa juga kayak tag-nya tuh masih nggak bisa ini banget, belum natural lah. Terus main di film apalagi habis itu cameo sampai akhirnya 2018 tuh ada satu film yang dari Max Picture. Itu film judulnya Rembulan Tenggelam di Wajahmu, tapi yang part 2-nya itu baru ada saya tuh. Kemarin kan baru part 1-nya tuh. Nah, part 2-nya itu yang pertama kali justru menurut saya tuh sebagai batu loncatan main film. Karena di situ perannya banyak dan itu ngobrol sama Arifin Putra. Karena lawan mainnya Arifin Putra. Jadi ngobrol banyak mengenai film. Jadi kayak dia ngajarin lu kalau acting gini, maksudnya dia tuh ngajarin pas mau take, lu begini aja. Terus di situ juga ada Om Ferry Salim gitu. Terus dia juga ngasih tahu, wah lu gini ya, lu gini, lu lucu ya, lu lucu gini. Jadi kayak saya tuh diajarin banyak banget di film itu sama senior di film. Jadi menurut saya batu loncatan tuh pertama di film itu. Tapi filmnya belum tayang nih sampai sekarang. Semoga segera tayang juga. Iya, berarti dari situ, jadi dari awal filmnya Kompas TV juga yang memang menyelenggarakan Suci pada saat itu, terus akhirnya membuka jalan ke film-film selanjutnya berarti. Gitu. Adalah jadi beberapa cameo, cuman ya itu jadi kayak komedi doang, maksudnya kayak 1 scene, 2 scene, cuman untuk adegan komedi gitu. Itu sih ya syukur ya, tapi masih belum begitu bisa banyak belajar karena masih belum bisa ngobrol, cuman di film Rembulan itulah baru bisa ngobrol sama sutradara, ngelihat langsung ke ruang monitor pas ininya gitu. Jadi kayak karena kalau banyak tuh kayak lebih akrab aja kan, sama sutradara lebih akrab, sama orang-orang lebih akrab. Jadi kita ngelihat oke, tadi gue berarti salah ya iniannya ya. Iya, jadi belajarnya lebih banyak sih gitu. Makanya terus habis itu udah tuh mulai sempet kayak kalau casting tuh kayak udahlah, kalau film yang dulu tuh misalnya banyak nih dibutuhin banyak ininya, ada scene-nya banyak, ada tawaran nih scene-nya banyak, mau nggak casting, aduh nggak pede gitu, dulu tuh nggak pede Mbak kalau ditawarin casting itu. Sampai di Rembulan itu casting terus ternyata keterima, wah itu sih udah seneng banget tuh. Dan itu ternyata membuka jalan ke film-film lainnya. Kalau di film Miracle in Cell Number 7 sendiri kan proses syutingnya udah selesai berarti. Banyak banget kan yang dipelajarin juga, karena ada Pak De Indro, istilah kasarnya komedian senior, terus ada aktor senior, ada Kak Vino juga gitu. Ini justru lebih luar biasa banget. Ini ilmunya nih yang benar-benar berharga banget setelah syuting film Miracle nih, ilmunya belajar komedi sama Pak De Indro. Komedi dalam arti di sebuah film tuh ternyata komedinya tuh beda sama stand up gitu kan. Karena penonton di rumah belum tentu nangkep gitu. Jadi komedi di film itu harus ada setupnya, harus begini, harus benar-benar rinci gitu. Gitu. Jadi belajar itu, terus belajar acting sama Bang Vino gitu. Ngelihat Bang Vino pas dia berubah jadi keterbelakangan mental tuh kayak, wah gila sih ini orang. Ngelihat tuh pas awal-awal syuting tuh,
wah gila nih orang jago banget ya. Gitu, sampai kayak takjub sendiri ngelihat di ruang monitor, ngelihat syuting. Wah gila nih orang keren banget gitu. Jadi belajarnya benar-benar banyak lah, belajar sama Bang Tora, belajar sama ini, belajar sama Mas Hanung, gimana Mas Hanung ngebuat drama itu. Jadi misalnya kita udah ngerasa nih, ini kayaknya bakal sedih deh kayak begini. Nah Mas Hanung tuh kadang suka, tapi dramatisasinya dibikin begini ya, dibikin begini. Ntar ada yang ngomong ini, ntar ada yang ngomong, ntar deh. Oh jadi nggak cuman dari satu orang tuh nggak bakal bisa sampai dramanya, sedihnya tuh nggak bisa sampai. Tapi dibikin gimana supaya sedih sampai ke penonton, jadi dibagi ada ini, ada ini. Itu sih yang benar-benar banyak belajar. Jadi bisa dibilang belajar acting ada dari Kak Vino, terus belajar komedi juga, tipe komedi yang berbeda sama Pak De Indro dan dari Mas Hanung juga. Berarti banyak banget, pasti asik banget ya pas syutingnya karena belajar ini. Asik banget, syutingnya tuh sampai sekarang nih ya, kita tuh udah bubar ya, maksudnya syuting udah nggak jalan nih. Cuman geng penjara, saya, Jegel, Bang Vino, Bang Tora, Pak De Indro, Brian, itu tuh masih kadang di grup tuh suka lagi ngapain nih, lagi pada apa nih gitu. Jadi kayak masih akrab gitu. Karena saking deketnya emang ngobrolnya tuh deket banget kita kemarin. Jadi emang masih sering silaturahmi lah. Oke, kalian nggak punya nama geng yang lebih bagus ya? Namanya geng penjara, guys. Apa ya nama gengnya ya? Geng Jahil berarti. Baik. Ini aku dari tadi bacain komen. Followers Regenta emang terbaik. Aku bacain komen aja bisa ketawa dari tadi. Makanya Mbak, dicuekin aja ini apa kayaknya kerasukan deh mereka deh. No, Regen suka ngerekam video di bioskop. Lu jangan fitnah-fitnah lu, ini ada orang. Gue dibilang beneran ntar lu. Gak Mbak, bohong Mbak, saya nggak pernah Mbak, saya pacaran, saya nonton di sono sama pacar saya. Bioskop tuh tempat bagus tuh Mbak saya. Buat deket sama pasangan. Biasanya kalau lagi nggak pandemi gini nih, seberapa sering coba ayo nonton di bioskopnya? Nah, ini jujur nih, quality time saya sama istri itu ke bioskop. Jadi kita tiap minggu atau misalnya kosong nih, besok nonton yuk nonton gitu. Film mah nggak tahu nih ada film apa di bioskop, nggak tahu nih. Yang penting berangkatnya dulu, ntar di sampai sana baru. Ya film ini bagus, ya udah berangkat gitu. Jadi emang salah satu cara quality time kita berdua tuh yang gampang tuh ya nonton bioskop sih. Oke, jadi tipe yang ini ya, tim orang yang ke bioskop aja dulu, nanti filmnya apa baru nyari. Oke, nonton baru ini. Baru nyari, iya. Gitu. Kalau lagi ini, makanya pokoknya kalau lagi libur langsung berangkat ke mall, ke bioskop gitu. Tapi kalau genre favorit filmnya Karigen apa? Komedi juga kah? Atau ternyata diam-diam sukanya drama cengeng? Kalau saya justru sukanya tuh komedi sih, komedi action, tapi paling suka tuh komedi action kayak film Central Intelligence gitu. Oh iya. Kayak nah pokoknya yang apalagi yang kayak dua orang gitu yang mereka temenan, terus yang satu dari sudut pandang dari ini, yang satu ini, terus mereka berpetualang gitu. Suka sih yang kayak film-film kayak gitu. Genrenya komedi action lah, komedi action. Yang kayak tipe-tipe ini ya, berarti Bad Boys juga. Bad Boy, iya. Terus apa ya? Rush Hour. Ya Allah, lama banget. Rush Hour, tapi kenapa? Lama banget referensi gue Rush Hour. Iya. Central Intelligence, terus Rush Hour, Bad Boy, terus apalagi tuh? Sekarang, aduh. Ya pokoknya seputar yang dua orang gitu deh yang. Iya, kebayang kok. Berarti sukanya komedi, tapi komedi action ya, gitu. Komedi action. Makanya film-film Marvel tuh, itu demen-demen tuh. Apalagi kalau yang Spider-Man. Soalnya kadang mereka juga ada jokes-nya yang lucu. Yeah. Deadpool juga suka tuh. Iya. Kadang mereka selipin beberapa jokes-jokes yang kita tuh gak nyangka. Tahu-tahu lagi serius, tiba-tiba mereka nge-jokes aja gitu. Iya. Apalagi jokes-jokes yang meta tuh. Deadpool tuh suka keluarin tuh. Deadpool sih gila sih. Apa? Jokesnya gila banget Deadpool. Kita kayak kok dia kepikiran gitu. Padahal kan sebenarnya jokes luar negeri ya, tapi kita relate ya gitu. Dan yang bikin lucu tuh, kok dia berani gitu ngomongin itu. kok Deadpool berani ngomongin itu. Emang nggak takut? Kan kalau kita kan, wah
ini main-main sama perusahaan kita nih kan gitu. Kalau dia kagak tuh, udah bodo amat. Kayak yang dia nyindir, yang ini rumah segede gini, masa nggak bisa sih nyewa anggota X-Men yang lain? Ada jokes Deadpool gitu tuh, aduh lucu banget tuh. Dia berani banget ini ya, apa ngejokskin film lain, padahal mungkin beda. Iya, berani banget. Sampai ngatain apa Green Lantern waktu itu dia yang si Ryan Reynolds ngebunuh itu dirinya sendiri. Iya. Gila sih memang kalau soal jokes sih Deadpool terbaik. Ini aku dari tadi mau pilihin komen yang harusnya mempertanyakan film, tapi kalau film ya teman-teman, aku jadi bingung. Teman-teman tolong tanya film yang normal-normal. Gen, istri lu hamil malah video call sama orang lain. Ini kerjaan, promo kerjaan. Kenapa? Lagian kan ini bukan video call, guys. Meskipun terlihat seperti video call, ini bukan loh. Nah, kalau gitu nggak ada tetap. Jadi masih God, pusing bener sih nih. Kalau gitu aku aja yang ngasih challenge. Jadi kemarin itu kan waktu Regen komen ngomong nih kayak buat Kak Jegel kayak acting dikit gitu, tapi akhirnya nggak kesampaian. Nah sekarang jadinya aku yang akan menantang untuk Regen acting, tapi tenang saja, actingnya tidak sulit. Jadi dengan ciri khasnya Regen, mungkin marah-marah atau sebagainya, aku mau Kak Regen menyampaikan pesan untuk beberapa orang yang akan aku tuju. Pertama, kalau harus menyampaikan pesan atau video message ke Jegel, silahkan. Gimana harus nyampein video ke Jegel? Pesan, iya. Jadi kayak ini seolah-olah sekarang adalah akan menyampaikan pesan ke Jegel, boleh pakai marah-marah, boleh pakai acting, boleh pakai sebagainya. Biar mukanya Regen lebih jelas, komen saya aku turn off sementara ya teman-teman. Ya. Pesannya apa Mbak? Pesannya apa? Bebas, apa aja yang mau disampaikan ke Jegel. Oke. Satu. Ini action Mbak, saya kebiasaan action gitu. Oke, 3, kamera roll, action. Kamera roll, audio roll, rolling. Action. Udah berapa kali gue bilang sama lu, Gel? Lu nggak usah balik lagi ke tempat itu. Lu kenapa sih masih ngeyel? Udahlah. Sendal lu tuh udah diambil sama orang. Lu nggak usah masih maksain nyari. Mending lu beli baru. Terima kasih. Udah. Oke, jadi perkara sendal hilang seorang Jegel ya. Jegel balik ke tempat itu berulang-ulang kali. Demi mencari sendal. Iya, ke warnet mulu dia. Oke, kedua, kalau harus menyampaikan pesan untuk Mas Tora. Ke Bang Tora. Senior. Kalau Bang Tora manggilnya senior Tora kita. Iya. Saya sama Jegel tuh senior Tora. Senior Tora. Senior Tora, saya mau pesan sama Senior Tora. Tolong reptilnya dirawat dengan baik. Karena takutnya reptil Senior Tora kalau tidak dirawat dengan baik nanti dia dendam dan besarnya jadi Godzilla. Jadi tolong dijaga dengan baik Senior Tora. Udah untuk Senior Tora. Aku nahan ketawa dari tadi. Terakhir, mungkin ini yang paling sulit adalah untuk Kak Vino. Waduh. Kakak kandungku. Bang Vino kebetulan mirip kan. Jujur bermain film bersama Bang Vino itu adalah sebuah kebanggaan. Saya jujur senang sekali bisa satu frame sama Bang Vino. Di mana saya waktu sekolah nontonin film-film Bang Vino dari Cinta Rock and Roll, Radit dan Jani,
terus catatan akhir sekolah, Pang in Love, semua itu saya nonton dan saya melihat bagaimana Bang Vino berakting di situ. Jadi pesan saya untuk Bang Vino, kalau Bang Vino main film lagi, terus butuh yang ada komedinya, tolong rekomendasiin saya ke sutradaranya. Karena saya sangat senang bermain dengan Bang Vino. Ada pesan sponsor ya. Ada pesan sponsor, titipan dari manajemen. Siap. Jadi gitu. Nah, ini sudah mendekati akhir nih, Kak. Jadi aku punya satu pertanyaan terakhir buat Kak Rigen. Iya. Pertanyaan ini juga aku tanyain kemarin ke Kak Rigen. Jadi pertanyaannya Waduh. adalah, kalau disuruh memilih, lebih suka dipanggil komika atau aktor? Kan tadi katanya pengen menseriusi iya. dunia aktor nih. Wah, kalau ditanya pengen dikenal aktor atau komika, nah orangnya ada, Iya. Bang Vino. Kaget aku juga. Ya Allah. Coba. Di ini dulu. Kalau apa Bang Vino baik, Bang Vino baik. Kalau misalkan ada film, semangat Bang Vino main filmnya. Semoga bisa sukses terus di dunia film. Itu sih pesannya tadi Bang Vino. Betul, pesannya itu tadi. Betul, pesannya sama kan? Rigen siul dulu katanya. Oke. Coba diberi dulu siulnya. Gak usah Mbak malu Mbak. Oh, oke. Gak mau Kak Vino katanya malu. Tapi karena kakak kandung yang minta ya udahlah. Ini siul buat abang kandung. Udah ya. Oke. Bang Vino. Nggak tahu di pada suka benar julu saya siul. Mungkin siulannya merdu. Nggak merdu. Oke, tadi pertanyaannya. Kalau harus memilih antara komika atau aktor, lebih pengen dirinya tuh dipanggil sebagai apa gitu? Kalau pengennya tetap dipanggil sebagai komika sih. Karena? Gitu, karena berangkatnya dari komika. Karena bisa sampai di aktor itu juga gara-gara komika. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya pengen dikenalnya komika atau aktor, pengen tetap jadi komika sih. Jadi seneng sebagai seorang komika gitu. Karena bisa main di film kan gara-gara jadi komika. Oke, jadi pengennya tetap ke depannya dikenal sebagai komika, tapi kalau bisa jumlah filmnya tetap bertambah ya. Jumlah filmnya tetap bertambah, scene-nya juga tetap bertambah gitu. Amin. Amin. Oke nih Kak, ini makasih banget nih ya teman-teman semua yang udah komen dari tadi, menghibur sekali kalian. Jadi boleh Males. untuk pesan-pesan penutup buat Sobat 21 yang dari tadi udah pada nonton, untuk tetap semangat selama sisa-sisa hari puasa ini dan juga buat di rumah aja. Silahkan. Iya, buat semua teman-teman follower saya ini, semoga kalian tidak sering-sering orang lagi kerja komennya kayak begini mulu ya, tolong teman-teman. Tapi walaupun kalian udah bikin saya kesel, saya tetap mendoakan teman-teman semua semoga puasanya lancar sampai berbuka dan sampai ke Lebaran juga, semoga bisa merayakan hari kemenangan dan semoga sehat semuanya. Semoga kita tidak tertular oleh pandemik ini, jadi tetap di rumah aja dulu, nggak usah kemana-mana, sabar, biar semakin kita sabar, semakin cepat nanti Cinema 21 bakal kembali lagi menemani kita, gitu. Betul sekali. Nah, itu aja sih, paling. Oke, terima kasih. Oh ya, sama yang terakhir. Ya? Yang terakhir jangan lupa nonton Miracle in Cell No. 7 nanti ya, sabar dulu. Pokoknya yang penting semuanya sabar biar ini film keluar gitu. Kalau kitanya masih ngeyel keluar-keluar, ini film gak keluar-keluar juga gitu. Jadi sabar semuanya ya, sabar di rumah aja dulu. Betul. Jadi kalau kalian juga masih pada bandel, nanti pandemiknya makin lama, gak main-main filmnya. Karena kita gak buka-buka. Makanya, nanti WX1 gak ini. Oke, makasih waktunya Kak Rigen sudah menyempatkan. Sama-sama Mbak, sama-sama makasih banyak. Nemenin teman-teman ini nih dari tadi untuk ngabuburit bareng. Sukses proyek-proyek ke depannya. Amin. Stay safe Kak Terima Rigen. kasih.
Sama-sama. Dadah. Terima kasih banyak semuanya ya. Dadah. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.